Pemilihan kepala daerah atau pilkada tetap akan digelar tahun 2020 ini. Meski negara tengah berjibaku melawan pandemi, pemerintah yakin tak ada alasan untuk menundanya lebih lama lagi. Padahal segudang persoalan menanti jika pilkada berlangsung dalam kondisi pandemi. Tak hanya mendatangkan masalah kesehatan, politik uang dan manipulasi pun rawan terjadi. Lantas, bagaimana menjaga kredibilitas pilkada yang digelar di tengah pandemi corona? Inilah Satu Meja The Forum, pilkada di tengah corona. ...270 daerah akan menggelar pilkada di tengah pandemi yang belum pasti kapan akan berakhir. Menurut catatan gugus tugas hingga pekan ini 40 daerah yang akan menggelar pilkada berada dalam zona merah atau daerah berbahaya untuk COVID-19. Apakah tekad menggelar pilkada semata untuk mewujudkan kesetiaan pada demokrasi atau justru sebaliknya? Itulah tema Satu Meja Pilkada di tengah corona. Telah hadir sejumlah narasumber di studio. Ada Komisioner KPU Ilham Saputra. Selamat malam, Pak Ilham. Ada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Pak Bahtiar. Selamat malam, Pak Bahtiar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera. Malam, Pak Mardani. Sedang melalui Zoom akan tergabung juga Muhammad Kodari dan juga Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Selamat malam, Kodari dan Titi Anggraini. Saya akan memulai diskusi dari Pak Bahtiar. Ya. Apa sebetulnya urgensi di tengah pandemi pemerintah ngotot pokoknya pilkada harus digelar di tahun 2020? Ya, jadi setiap pengambilan keputusan negara yang diambil itu pasti ada suasana yang melingkupi kebijakan negara itu. Jadi kebijakan negara yang diambil ini adalah kebijakan negara yang diputuskan bersama pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu. Tentu ada banyak pertimbangan dan suasana melingkupinya. Jadi backgroundnya gini Mas, sebenarnya tadinya kita maunya pilkada itu normal-normal saja. Normal saja itu artinya apa? Undang-undang sudah memerintahkan. Undang-undang 10 2016 itu pilkada kita itu tahapan September 2020. Dan tahapannya sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah 5 tahapan dilalui dari 15 tahapan itu. Nah seluruh dunia dan bangsa kita juga terkena pandemi COVID-19. Maka oleh rekan KPU pada bulan 3 ya Mas Ilham ya. Lalu memutuskan langsung menghentikan seluruh tahapan. Walaupun secara formil di Undang-Undang 10 tidak memberi otoritas secara langsung kepada penyelenggara pemilu untuk serta-merta bisa menghentikan secara nasional. Tapi situasinya memang darurat pada saat itu, kita memaklumi. Dan DPR pun akhirnya memaklumi keputusan teman-teman penyelenggara untuk menghentikan tahapan yang sedang berlangsung. Sebagian pelantikan PPS sedang berlangsung. Tiba-tiba. Dan ini adalah pandemi terbesar dan terluas di dunia. Dan tidak ada satupun negara yang pengalaman. Yang punya pengalaman. Pemerintah manapun nggak ada pengalaman. Pemimpin manapun nggak ada pengalaman. Termasuk penyelenggara. Baik. Jadi, kita coba, sebentar Pak Bahtiar, kita coba dengar bagaimana pendapat dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Apa argumentasinya sehingga pilkada harus dilaksanakan di tahun 2020? Coba kita dengar video dari Menteri Dalam Negeri. Kenapa nggak ditunda 2021 saja? Saya tanya, my first question, are you sure that 2021 the problem of COVID will be over? Apakah problem COVID ini 2021 selesai? Siapa yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin.
Nggak ada. Terus kalau kita nggak bisa jamin, berarti mau kapan? Mau undur lagi 2022? Siapa yang bisa jamin 2022 akan selesai? Yang kedua, ada fixed term. Para kepala daerah ini ada fixed term mereka. Ada waktunya mereka berhenti masa jabatannya. Dan setelah itu, untuk sementara diganti PLT. PLT ini nggak memiliki kewenangan penuh mereka. Nah, sehingga otomatis kita tidak bisa mengandalkan kepemimpinan di bawah PLT. Kita ingin memimpinkan kepemimpinan yang memiliki power penuh dan mendapat legitimasi penuh dari publik melalui mekanisme pilkada. Oke, baik. Saya ke Bung Mardhani dulu. Bung Mardhani sebagai legislator, ini argumen dari Kementerian Dalam Negeri memang asumsinya udahlah proses demokrasi harus berjalan meskipun itu dalam era pandemi yang juga berisiko secara kesehatan. Begitu? Ini dari awal, ini bagus banget nih. Pemerintah, penyelenggara, kami. Karena kalau ada apa-apa tiga ini. Tiga-tiganya bersepakat. Tiga-tiga tanggung jawab dulu. Gitu. Karena kesepakatannya bertiga ini. Kalau rakyat, makanya dari awal kami, ayo kita duduk bersama. Ini bukan masalah mudah, bahkan sangat beresiko. Karena itu keputusannya harus betul-betul ditimbang dengan seksama. Nah, saat RDP pertama, teman-teman KPU jelas. Saya bisa merasakan tunda aja. Kalau buat mereka tunda. Nah, kami di DPR keselamatan publik nomor 1. Pak Menteri setuju. Ini harus betul-betul kita dalami, nggak boleh kita putuskan. Makanya pada RDP pertama tidak ada keputusan. Karena ini bukan perkara yang mudah. Akhirnya kita buat, kita merujuk kepada gugus tugas. Karena pada saat sekarang ini gugus tugas lah rujukan kita. Di gugus tugas 29 Mei itu terakhir. Nah, kita cek ada peluang tidak ini akan mundur. Tidak ada yang bisa memastikan. Seperti yang Pak Tito bilang bahwa di 2021 atau 2022 kita tidak akan ada pandemi ini. Boleh jadi kita akan selamanya. Nah, dengan kondisi dari gugus tugas seperti itu, maka kita mulai petakan 4 pihak nih ya. Pertama, keselamatan publik, ini nomor 1. Yang kedua, kualitas demokrasi. Tadi Pak Tito udah mengingatkan, ketika PLT dalam kondisi krisis tidak bisa. Berat sekali. Beratnya kenapa? Karena sekarang ini ada Permendagri nomor 20, kepala daerah berhak melakukan realokasi anggaran APBD yang tadinya disepakati sekarang kayak di DPR, Perpu pemerintah. Nah, ketika di PLT dia tidak punya hak untuk itu akan sangat mengganggu eksekusi pelayanan kepada publik. Yang ketiga tentu teman-teman KPU, pastikan teman-teman yang bahasanya kami sih tinggal di DPR, duduk diam. Teman-teman yang nanti akan ngetuk semua menyiapkan ini berbahaya sekali. Maka itu kami ketika yang kedua, pastikan pertama KPU harus punya keyakinan minta dana berapa, pakai pola apa, itu disepakati. Akhirnya pada pertemuan ketiga kita sepakat anggaran, pertemuan kedua kita sepakat Perpu. Nah, alhamdulillah dengan 3 pihak ini Kemendagri terus berkoordinasi karena Kemendagri juga masuk di dalam gugus tugas untuk selalu mengupdate perkembangan. Teman-teman KPU kami perhatikan, pokoknya jangan sampai ada 1 orang pun terkorban dari teman-teman KPU. Gitu. Nah, kami gimana bisa dijamin? Ya, pastikan semua APD, semua prosedur, semua anggaran, semua tahapan itu dipenuhi persyaratannya. Sampai kami, kalau kita sudah yakin semua, sesudah kita 3 kali itu yakin, kita akan buat orkestrasi pilkada yang penuh kehati-hatian dengan keutamaan keselamatan publik, tapi kita bertiga, penyelenggara, pemerintah, dan kami Komisi 2 betul-betul mengawal bersama. Termasuk anggaran, ini belum selesai bab anggaran, NPHD di daerah ini masih banyak masalah. Karena itu kami kemarin undang. Menteri Keuangan kita undang, Ketua Gugus Tugas kita undang. Masalah ini bukan masalah Kemendagri, bukan masalah KPU, bukan Komisi 2 saya, tapi kita bersama. Alhamdulillah keseluruhannya bersatu padu. Memang tidak akan ada jaminan, tetapi dengan kita strict kepada protokol, memenuhi semua prasyarat, harapan kami pilkada dapat berjalan dengan baik, berkualitas, ketemu pemimpin yang merit system yang mampu menangani masyarakat dalam COVID-19 yang berat ini. Oke, baik Pak Ilham. Jadi sekarang posisinya udah fix bahwa pilkada di 270
daerah itu akan berlangsung 9 Desember. Betul, kami sudah memulai tahapan dengan memperpanjang kembali atau kemudian menghidupkan kembali masa kerja Badan Ad hoc kami, yaitu panitia di tingkat kecamatan dan juga panitia di tingkat desa. Yang sebelumnya ketika sebelum ditunda, itu sebagian sudah kami lantik, tetapi karena ditunda kami bekukan dulu SK-nya, sekarang kami hidupkan lagi sebagai tanda dimulainya tahapan pilkada. Gimana tadi yang Bang Mardhani katakan agar menjamin tidak ada anggota KPU atau KPPS menjadi korban COVID? Tentu saja dengan protokol COVID yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita. Dan kita juga punya pengalaman kan Pak, ini ya, artinya kita punya pengalaman bagaimana kita melakukan verifikasi faktual kepada calon perseorangan, bukti dukungan-dukungan dari calon perseorangan kita punya pengalaman. Nah sehingga dari pengalaman itu kita bisa menyisir bagaimana sebetulnya untuk kondisi yang aman agar kemudian masyarakat ini dan kita sebagai penyelenggara bisa terhindar dari paparan COVID-19. Salah satunya adalah menggunakan APD yang cukup lengkap lah ya. Salah satu permintaan kita kepada DPR, kita membuat persyarat sebetulnya Pak Budiman. Membuat persyarat sebelum kemudian yakin Anda berdua mau meneruskan, kasar seperti itu ya. Yakin, kalau yakin oke, kita buat persyarat. Bahwa pertama kita buat ketika RDP kedua setelah penundaan, kita kan buat 3 alternatif. 3 alternatif. Ya, pertama bulan Desember 2020, bulan Maret 2021, dan bulan September 2021. Nah, tapi backgroundnya kemudian sepakat pada 9 Desember 2020. Iya, karena pemerintah dan DPR juga sepakat pada bulan itu. Sepakat pada bulan itu. Nah, pertimbangan kami kemudian mengambil bulan Desember, kami berasumsi bulan Mei itu sudah dicabut darurat COVID. Asumsinya Mei dicabut. Mei dicabut, sehingga kita bisa kemudian memulai pada bulan Juni sama seperti sekarang ini, dan Desember kita akan start untuk pemungutan penghitungan suara. Tapi sekarang faktanya belum dicabut sampai Juni. Walaupun belum dicabut, tadi Pak Mardhani sudah mengatakan bahwa gugus tugas sudah menjamin bahwa bisa dilakukan pada masa pandemi seperti ini. Tetapi dengan menerapkan secara ketat protokol COVID-19. Oke, kalau begitu kata gugus tugas, maka kami mengajukan persyaratan. Ya, tolong seluruh kami semua ini sebagai penyelenggara dilindungi. Dengan apa? Dengan vitamin, dengan APD, dengan hand sanitizer. Jadi seluruh tahapan nanti itu harus dimaksimalkan dengan alat-alat tadi. Agar kemudian kami pertama secara personal orang-orang yang akan terjun ke lapangan nanti bisa lebih percaya diri lah. Artinya bahwa sudah ada ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah dan kita bisa aman jika kita menerapkan itu. Jadi KPPS-nya pakai hazmat semua gitu ya? Rencana begitu, KPPS. Ya, untuk KPPS ya. Bahkan ruang TPS-nya kita perbesar sehingga social distancing-nya tetap terjaga ya. Oke, baik. Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, jadi kalau lihat tadi ada Pak Tito mengatakan memang tidak ada jaminan bahwa 2021 juga COVID-nya akan selesai, lalu kemudian ada fixed term masa jabatan yang tetap. Kalau Anda lihat ini gimana antara kesehatan publik, tetapi juga kesetiaan pada demokrasi harus dijalankan lah. Pokoknya Desember 2020 pilkada harus berjalan. Gimana Mbak Titi lihat? Ya betul. Mas Budiman, jadi ada dorongan yang sangat kuat dari komunitas internasional bahwa demokrasi itu tidak boleh dikalahkan oleh COVID-19. Tetapi yang dimaksud dengan demokrasi tidak boleh dikalahkan, jangan sampai perilaku otoritarian itu yang muncul. Kebebasan berpendapat dihambat, lalu kemudian ruang gerak publik untuk mengekspresikan apa yang menjadi pemikirannya dibatasi dengan alasan kondusivitas mengatasi COVID dan lain sebagainya. Tetapi juga pesan yang sangat eksplisit misalnya di Kofi Annan Foundation, bahwa demokrasi juga tidak boleh membahayakan keselamatan dan kesehatan publik. Oleh karena itu, kalau kita mengambil keputusan untuk terus meneruskan agenda demokrasi berupa praktik pemilu, pilkada atau referendum, maka ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kualitas demokrasi tidak boleh dipertaruhkan. Bukan sekedar melangsungkan prosedur, melahirkan pemimpin melalui sirkulasi elit yang namanya pilkada, tetapi kualitas kompetisi, kualitas partisipasi, lalu kemudian mutu pelaksanaan teknis itu menjadi tidak diperhatikan atau bisa dikatakan kita bisa toleransi lah sama kualitas karena kita dalam situasi yang tidak ideal. Nah, itu yang tidak diharapkan. Jadi ada sejumlah rambu-rambu kalau kita ingin melakukan praktik elektoral yang harus
Halo? Terputus ya? Putus. Oke. Bung Kodari, tadi Mbak Titi agak terputus. Bung Kodari, jadi gimana lihat ini antara kesehatan demokrasi dan kesehatan publik, dan demokrasi harus dijalankan di tengah pandemi. Apa yang Anda lihat dari sikap tegas dan kesetiaan pada demokrasi itu sendiri? Ya, saya terus terang teringat dengan perdebatan antara masalah kesehatan versus ekonomi ya. Oke. Soal normal baru misalnya. Itu kan ada kebutuhan untuk melakukan kegiatan ekonomi, karena kalau kegiatan ekonomi tidak dimulai, ada selain virus corona juga ada virus kelaparan yang sama berbahayanya. Ya, sama. Kalau dalam pilkada gimana? Ada virus demokrasi juga gitu. Ya sebetulnya perlu, saya juga ingin mendengar lebih detail sebetulnya dari Departemen Dalam Negeri. Sebetulnya seberapa terbatas kewenangan PLT dalam menjalankan tugas. Karena kalau kita melihat pengalaman beberapa daerah yang dijalankan oleh PLT, sampai sekarang belum ada kejadian yang sangat luar biasa ya, di mana misalnya masyarakatnya berhenti beraktivitas atau pemerintahan tidak berjalan misalnya. Katakanlah Kota Makassar ya, yang PLT juga ya. Sudah PLT beberapa tahun ini dan dijadwalkan pada tahun 2020 akan melaksanakan pilkada. Saya belum pernah mendengar di Makassar itu ada hal yang sangat fundamental, sekali lagi di mana kemudian aktivitas pemerintahan berhenti begitu. Jadi sebetulnya pertanyaan atau postulat bahwa PLT itu membuat pemerintahan akan terganggu itu juga perlu jawab, dan menurut saya kurang dijelaskan dengan baik sebagai bagian dari argumentasi dari pemerintah dan DPR untuk kemudian dalam tanda kutip mengkondisikan agar pilkada itu dilaksanakan segera pada bulan Desember 2020. Itu yang pertama, Mas Budiman. Di luar itu sebetulnya, walaupun saya orang lembaga survei, saya mencoba melihat permasalahan pokok ya, atau permasalahan mendasar. Oke, gini sebelum masuk ke situ, Bung Kodari, saya ingin tanya ya, kalau pemerintah memang ngotot ya, pokoknya konsisten dengan alasan bahwa pandemi ini tidak tahu kapan akan selesai, lalu kemudian ada argumen bahwa kalau tidak dilaksanakan ada PLT akan mengganggu, tapi apakah ada kepentingan politik lain yang dibalik kengototan pemerintah untuk menggelar pilkada di Desember 2020? Tapi jawaban Kodari setelah jeda berikut ini.